Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Larky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi tripartinya mereka. Oke? Tripartinya mereka. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Sorry ya, aku udah beberapa hari nggak live di TikTok karena biasa sibuk dengan klien. Sibuk ya dengan klien sih emang. Alhamdulillahnya. So, dan juga sibuk dengan YouTube-nya. Kalian bisa cek di YouTube aku, banyak readingan di sana, terutama yang zodiak. Oke? Terima kasih untuk Misterius atas gift-nya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat mana ya kartu tarotnya yang mau aku pakai, yang mana? Bismillah. Yang gede aja deh, yang udah ada deh. Hari ini kita lihat tentang situasi tripartinya mereka. Allah. Oke. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya untuk membuat aku semakin semangat ya membaca energi tarot di TikTok aku. Ikutin aja readingannya aku ya di channel aku, hanya ikuti saja energi readingannya ya. Bisa terbolak-terbalik energinya, bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan ya untuk terjadi hari ini, tapi jadikan ini sebagai payung sebelum hujan. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo, siapa yang pernah disakiti tentang triparti gabung sini. Energinya untuk mereka yang sudah mengkhianati kita. Kita lihat situasinya mereka ya. Dibayangi aja orangnya, nggak usah disebut nama di sini ya. Dibayangi saja. Oke. Kita lihat situasinya tripartinya mereka. The King of Cups, seseorang yang selalu memiliki dendam, memiliki perasaan yang dipendam. Ya, kamu bisa berdealing dengan water sign, ya, Scorpio, Cancer, and Pisces. Ini orang lagi memendam perasaannya ke kamu, tapi juga ke orang lain. Dia nggak bisa mengutarakan tentang perasaan dia sendiri ya. Mencoba terlihat baik-baik saja dalam perselingkuhan atau dramanya dia. Kita lihat lagi situasinya maskulin. The Hermit, the Nine of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Virgo, Libra, Aquarius, and Gemini. Situasi triparti. Situasinya triparti mereka. The Wheel, the Fortune. Wih, maskulin ini lagi dihantui tentang pembayaran karma loh. Dia ngeri banget ini. Jadi nggak nyaman, gelisah, stres, depression ya.
Depression dia nih. Karena dia tersiksa dengan kesalahan dia sendiri, kesalahan yang dia pendam, kejujuran yang tidak dia ungkapkan ke kamu. Ya, ini stres. Dia nggak nyaman, apalagi dia melihat kamu sudah banyak berubah ya, pastinya dia ngerasain banget. Ya, sudah banyak berubah. Yeah, you are changed. They feeling that, okay, the person who hurting you, yeah, you already changed. Nih, kamu sudah banyak berubah, mencoba optimis, upgrade diri, walaupun butuh waktu dalam perjalanan spiritualnya. Ada yang 9 bulan sampai 9 tahun. Aku sambil ngecas ya. Ada yang 9 bulan sampai 9 tahun pengobatannya. Ya, jadi memang dia melihat kamu seseorang yang sangat tangguh, berani mengambil resiko dalam perjalanan healing kamu. Dia sangat, kaget ya, kaget banget. Kok bisa sih gitu loh? Karena selama ini kan kamu nggak bisa jauh dari dia, nggak bisa lepaskan dia, ya. Tuh, you try to loving yourself. They very confusing ya. Dia kaget ya, kaget benar ini dia, ya. Dan dia ngelihat kamu sudah banyak berubah, ya. Dia melihat kamu benar-benar sudah bisa mencintai diri kamu sendiri. Ini yang membuat dia kaget banget. Dan itu nggak nyaman buat dia. Karena dia pikir kamu berubah hanya ya paling sebulan 2 bulan gitu ya. Dia pikirnya paling mentok setahun lah gitu. Tapi ternyata tidak. Kamu cukup lumayan lama ya belajar dalam mencintai dirimu sendiri. Bahkan kamu di sini juga coba memaafkan ya perjalanan twin flames yang penuh dengan manipulasi, trik, bahkan juga saling menyalahkan. Ya, karena sama-sama saling mencari pembenaran diri. Ini yang aku lihat energinya. Dan dia ngelihat kamu sangat-sangat tersiksa ketika kamu benar-benar fokus menjalani awakening spiritual, mensukseskan cara mencintai diri kamu sendiri secara spiritual. The Queen of Wands belajar memaafkan diri juga, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Sangat-sangat dia kaget, nggak nyangka. Makanya dia hanya bisa memendam perasaan dan stalking kamu, guys. Ya, hanya bisa stalking kamu ini. Oke, kita lihat lagi ya. Dibayangi orangnya ya, dibayangi targetnya, orang yang kalian pikirkan. Insya Allah ini bisa membantu kalian untuk menarik dia, orang yang pernah menyakiti kalian. Insya Allah tersadar. Itu kan doa kita ya, doa yang baik aja. Oke, kita lihat lagi. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya guys. Oke, kita lihat ya. Situasi triparti. Memendam perasaan ketakutan tentang pembayaran karma, terutama tentang perasaan yang selama ini dia simpan, ya. Dan prasangka buruk yang dia simpan terhadap kamu, terhadap orang ketiganya juga. Ini membuat dia tersiksa. The Queen of Swords, dia takut banget dengan sumpahan kamu. Kenapa dia nggak nyaman? Dia tersiksa karena ini adalah karma dari sumpahan kamu. Ya, The Queen of Swords, seseorang yang memberikan ketegasan dengan kejujuran tentang perasaan. Ini kalau aku bilang The Queen of Swords ya udah nggak punya hati, gitu loh.
ya pahit omongannya gitu. Ibaratnya lu suka nggak suka ya udah, inilah gue jujur sama lu gitu, tapi dikasih alasannya. Di sini yang membuat dia sebenarnya tersiksa, tapi nggak bisa meninggalkan kamu because they need you power. Dia butuh powernya kamu ya. Ya, they need, ya orang yang kamu dealkan ini, dibayangi orangnya ya buat kalian. Ini dia nih takut banget loh tentang sumpahannya kamu yang pernah diucap di masa lalu. Ini membuat dia tersiksa sekarang nih. The King of Cups, the Hermit, Nine of Swords. Ini Nine of Swords ini orang yang gelisah, depression, tersiksa. Tersiksa dengan kesalahan dia sendiri, merasa bersalah juga. Kita lihat lagi ya. Guys, the Queen of Cups. Dia takut loh kalau kamu sudah bersumpah. Apalagi kalau udah mengungkapkan perasaan kamu yang jujur gitu ya, tentang luka kamu, sakit kamu. Dia takut. Dia nganggapnya kamu tuh lidah pahit ya, pahit lidah gitu deh ya. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. So, kalian ini sebenarnya sama, the King of Cups and the Queen of Cups. Memiliki perasaan yang sama sebenarnya. Tentang rasa cinta itu tidak pernah pergi. Tapi memang beda kadarnya. Beda takarannya sekarang. Dia hanya bisa silent treatment with you, and you just, ya sama sih silent treatmentnya, tapi kalau kamu lebih mengungkapkan dulu, ibarat jujurin dulu perasaan kamu baru you silent treatment. Kalau dia enggak, silentnya bener-bener silent, not talk anything, udah just silent. Sekarang penyesalan karena silent treatmentnya tidak bicara jujur dari awal tentang apa yang dia lakukan di belakang kita gitu ya. Kita lihat lagi ya. The Justice, see? Dia takut sama kamu sekarang. Takutnya itu gini, karmanya itu loh, dari doanya kamu, ucapannya kamu tuh jadi nyata. So the masculine, the person you thinking about, ya, orang yang kamu pikirkan, dia sedang gak nyaman guys, tersiksa dengan kesalahan dia sendiri, ya, terperangkap dengan ketakutan yang tidak ada pernah berakhir, ya, bahkan dia juga merasa gak nyaman dengan rahasia yang dia pendam selama ini atau yang dia halangi dari kamu. Dan kamu justru memberikan suatu keputusan yang sangat berat sebenarnya sih buat kamu juga, yaitu divorce ya. So ada yang terpaksa mengungkapkan atau mengatakan oke, kita cerai aja deh, kalau kamunya no comment gitu ya. Awalnya sih fine aja, dia pikir you just shortly without me gitu ya, kamu hanya sebentar lah tanpa gue gitu, dia pikirnya nih. Tapi ternyata you can to take it long for many years. Kaget sih dia. Yeah, very surprising how you can to belong, you know, without me. Dia mikirnya ke situ. Are you with someone? Jadi dia pikirannya negative thinking terus nih. Dia pikirnya kamu sudah ada orang lain. Usually you are not ya. Untuk feminim ini enggak ada orang lain sih sebenarnya.
lebih memilih gimana caranya bayar karma. Ini the justice and the will the fortune. Gimana caranya bayar karma dengan kejujuran dan ketegasan, tapi ini membuat kehidupan kita adil. Walaupun harus memberikan keputusan yang sangat luar biasa dan menyakitkan pasti semuanya gitu. The King of Wands, the Lovers, Ace of Cups, the Nine of Pentacles, the Six of Wands. Orang yang kamu dealkan ini sangat pemain ya, player. Ya, player banget ini. Ya, katakan iya kalau kalian ngerasa dia seperti itu, biar energinya mami tarik ya. Ya, katakan iya kalau kalian ngerasa. I just thinking, I feel the energies ya. They only love self gitu loh. Ya, dia hanya mencintai dirinya dia sendiri ini. They just thinking about their futures, you know. Hanya memikirkan masa depannya dia sendiri sih. Aku ngelihatnya. Ya, hanya mikirin ke situ, nggak mikirin resikonya kamu, nggak mikirin kehadirannya kamu, ya maksudnya kita gitu ya, untuk feminim gitu, energi feminim. Dia nggak mikirin ke hal itu ketika bersama gitu loh. But when you take it decision, ya making decision to divorce, to over, so they feeling that. Wah, menakutkan tanpamu. Justru terbalik sih sebenarnya. Justru terbalik jadinya. Menakutkan tanpamu gitu loh. Ternyata kamu yang memberikan energi powernya tuh buat kehidupan dia. Gitu. Kita lihat lagi ya. Situasi tripartinya mereka. Dibayangi orangnya. Ya, dibayangi ya. Dibayangi. Dibayangi orangnya. Ya, misterius. Dia lebih suffer sih. Memang lebih parah kalau aku lihat ya, karena feminim ya, energinya feminim is taking decision, walaupun hard ya, harder to saying gitu. Harder to take, harder to say, but this is life gitu. So check it lah gitu kan. Feminimnya bilang, aduh kayaknya berat deh nih ngomongin cerai, atau ngomongin pisah, atau jujurin perasaan gue. Dipendem sakit kan. Otomatis ya feminimnya pada akhirnya mengambil keputusan. Oke, we over gitu loh. Nah, yang aku lihat memang feminimnya di sini lebih mementingkan fokus untuk bisa mencari keadilan tentang karma ya. Sedangkan si maskulin ini stres, depression tentang pembayaran karmanya dia, ya mau gak mau harus dimulai ya. Dia masih dengan orang lain tapi merasa nggak nyaman karena walaupun dia sendiri dia merasa tersiksa, karena ya sebenarnya kamu membawa keberuntungan, and they know that after finish or not talk with you ya gitu ya, setelah nggak komunikasi dengan feminim baru ngerasa gitu loh, baru ngerasa energinya kok ada yang lain, kok ada yang kurang ya, apa ya gitu. Oke. The Eight of Wands. Di sini tidak ada personal reading ya. Di TikTok aku nggak buka personal reading sayang. Tolong dibaca captionnya ya, please. I'm not open big booking for personal reading. I'm not opening. This general ya. Readingan ini adalah general. Jadi dibayangi aja orang yang kamu dealkan. Nanti kamu bisa tahu jawabannya. Kalau sudah tahu dengan channel aku, kalian tinggal ngikut aja. Ya. The Eight of Wands, the King of Pentacles, Five of Pentacles, the Knight of Pentacles, oh, the Two of Swords. Oh, okay.
Seven of Cups. Guys, aku ngelihatnya si maskulinnya nih di tripartinya nih banyak skandal ya, pembayaran terus nih. Tapi memang ada yang lambat, ada yang cepat terjadi ya. Tuh energinya. Dia juga nggak nerima kenyataan kalau kamu fokus dengan target hidup kamu. Ya, dia nggak nerima. The King of Wands. Look at this, guys. Tuh 2, 3. Kingnya 3 loh. You know what? Wow, oh my god. The Queennya juga 3. Ini apa ini? The Queennya 3. So, feminim. Sebagian dari feminim ini ada yang obsesi untuk memulai kehidupan baru, ada yang baru membangun entah itu bisnis ataupun hubungan. Tapi ingat ya, jangan menjadi orang ketiga ya, atau dengan cara jalan pintas ya orang barunya ini. Jangan terlalu obsesi juga dengan orang baru ya, feminim. But you need to learn obsesi about spiritual for the good things ya, buat hal yang baik. Belajar dari nol, perbaiki lagi ya tentang sifat negatif kitanya juga ya, feminim ya. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali nabi ya dan malaikat. So, ini harus diperbaiki ya. Pelajari lagi, belajar untuk sabar, belajar untuk memaafkan, belajar dari nol lagi. Ya, untuk tidak marah-marah, tidak emosi, tidak kesal, tidak dendam, tidak benci. Ya, tidak nafsuan. Entah itu secara seksualitas ataupun duniawi, harta gitu ya. Untuk kepribadian, untuk pribadi. Eight of Wands, the King of Pentacles, Five of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Two of Swords, Seven of Cups, and the King of Wands. Situasi triparti mereka mengalami banyak kehilangan, terutama tentang pekerjaan dan juga komitmen. Ditambah lagi kestabilan hidupnya maskulin ini juga bermasalah, keblok. Tapi dia nggak nerima kenyataan ya si maskulin, sehingga mencari target yang lainnya. Ya, rencana baru. Ya, masih mengejar target barunya nih. Aku ngeliatnya ya. So, ini orang memang gak takut tentang efek ya, kalau belum kejadian. Kalaupun udah kejadian juga kadang jerak, kadang enggak, labil. Okay, feminim, focusing with your new life about spiritual. Berbuat yang baik-baik saja di tahun ini, apalagi tahun 2024, angka 8. Selalu berbuat baik, ucapan baik, tindakan baik. Insya Allah itu akan menjadi hadiah terbaik buat kamu ke depannya ya. Tuh ada keadilan baik nih. Oh, that's good energy. Ingin sukses tapi kehilangan jati diri, kehilangan image bagus ya, image baiknya udah kehilangan lah. Banyak kabar yang tidak mengenakan tentang tripartinya juga, sehingga apapun yang dia kerjakan ini selalu keblok. Pada akhirnya dia mencari jalan pintas lagi, memberikan janji sana sini dengan siapapun yang dia pikir bisa dimanfaatkan. Ya, bagi dia, gue ini orangnya adil loh.
Dan gue nih orangnya jujur, banyak yang seneng sama gue karismatik lah, mudah lah untuk ngedapetin apa yang gue mau. That's what they're thinking. Ya, charisma. But usually sebenarnya dia tuh dihantui rasa ketakutan loh, kegelisahan. After feminim cut off the masculine. But the thing, maskulin berpikirnya gini, feminim paling juga jauh dari gue cuman ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, paling mentok setahun. Atau enggak dia bakal jadi orang nakal lagi lah, ibaratnya gitu. Dia pikirnya ke situ. Pasti dia ya cari pasangan lagi cuma buat ngilangin suntuk doang, ibaratnya gitu. Tapi ternyata ternyata tidak. Kamu berubah untuk feminim. And they very shocked. Kaget banget ibaratnya gini. Kaget kok bisa sih sampai bertahun-tahun malah. Yang tadinya begging, nangis ya ke maskulin ya. Tadinya begging, nangis, kayaknya nggak bisa hidup tanpamu gitu ya. I cannot live without you. Tadinya seperti itu ya feminim ya. Please come back, I need you, you are the one. Dia suka banget gitu. Please don't you leave me. Dia suka banget dengan kata-kata ya kamu begging dia lah. Kayaknya dia ngerasa gimana ya, I'm the best gitu. Ya, apalagi kamu sudah tahu dengan kelakuannya dia yang buruk gitu ya, tapi kamu masih nerima gitu. Kamu masih nerima. Nah dia pikir you will begging more. Ya kan. Jadi dia pikir kamu akan terus mengejar dia. Ya but ya Tuhan mengarahkan banyak orang ya. Bahkan bukan orang aja, hewan, alam ya. Di tahun-tahun dari tahun 2019 tuh udah banyak yang berubah. Kalau kalian tonton aku dari tahun 2019 pasti kalian paham. Perubahan energi spiritual tuh sudah dimulai sebenarnya dari tahun 2017. Ya, banyak orang yang disadarkan diri. Banyak orang yang belajar tentang awakening spiritual. Banyak. Dan aku salah satunya. Ya, processing pembelajaran spiritual dari tahun 2015 sampai sekarang. Sebenarnya udah lama sih aku melakukan itu, awakening spiritual ya, pembenahan. Tapi kalau belum waktunya itu tidak akan diarah ke sana. Masih diberikan kenikmatan dunia, belum focusing tentang zikir, terus ya visit ataupun ziarah ke para wali gitu ya, para ulama atau leluhur lah gitu ya. Sesering mungkin itu belum. Kalau belum waktunya, so we cannot push, nggak bisa. Ya, everything needs time gitu loh. Tapi saran aku kalau kalian memang pengen belajar, misalnya cari guru yang benar-benar ataupun motivator yang mampu membawa kalian ke arah yang lebih positif. Ya, karena emosional itu penting. Guru itu adalah kontak batin ya, kontak batin. Guru dan murid itu kontak batin. Ya, seperti layaknya orang tua dan anak. Ya. Ini saran aku. Aku aja butuh waktu, sampai sekarang aja masih learning, guys. Belum bisa dan nggak akan bisa pinter. Nggak akan bisa pinter. Karena nggak ada batas. Ilmunya Allah kan nggak ada batas. Ya, aku juga nggak bisa bilang, oh aku hebat, aku gini, nggak bisa. Aku juga ada lemahnya, ada kurangnya gitu. Tapi aku berusaha nutupin dengan kekurangan aku ini dengan cara ya belajar lagi gitu. Dan
bergaul dengan orang-orang yang memberikan motivator ke aku tuh energi yang benar-benar ke arah spiritual, ke arah kebaikan. Terutama menjadi ahli sedekah itu nomor 1 bagi aku ya. Jalan nomor 1 adalah ahli sedekah. Kenapa? Karena ya jujur ya, aku belum mampu menjadi ahli ibadah. Aku masih banyak dosa ya. So ini sebagai sharing aja ya untuk kita semua. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Aduh, gue kayaknya nggak bisa deh untuk awakening spiritual. Ujiannya banyak, bla bla bla. Ya setiap waktu itu pasti ada ujiannya. Ujiannya bisa dikasih istidraj dulu, yaitu kesenangan sesaat, ya, atau dikasih musibah dulu sebagai ujian, tanda Allah sayang sama kita. Nanti akan dikasih kesenangan setelah itu. Ada 2 option aja, you just choice gitu loh, accepting aja ya. Saya dikasih wirid, saya juga sudah diruqyah sama siapa? Diruqyah sama siapa? Dan di mana? Ya. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini maskulin tuh memendam perasaan, ya ingin traveling, ingin sukses lagi. Terus hasilnya apa? Ya. Dan aku ngelihatnya dia memendam rencana sih, pengen ketemu kamu lagi, tapi yang dia takutkan adalah tentang pembayaran karma di masa lalu ya, skandal. Aku ngelihatnya. Ya, pembayaran karma. Di sini dia coba ingin memperbaiki lagi sih kestabilan hidup dia, perjalanannya, tapi keblok ya. Karena keblok jadi dia nggak terima kenyataan. Pada akhirnya apa? Ada rencana cadangan. This what masculine have thinking about, cannot processing about the karma, on karma. Jadi cari orang lain untuk buangan karma buruknya dia. Allah Akbar. Ya, hati-hati ya. Oke, maskulin tersiksa perasaan dan pekerjaannya juga dia dihantui ketakutan ya tentang kestabilan hidup, karena feminim di sini sedang menuntut keadilan ya, kejujuran. Jadi kayak maskulin juga takut kalau si feminim ini ya mempengaruhi pekerjaannya dia. Kita lihat lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. The King of Cups, 5 of Swords, the 10 of Wands. Situasi triparty. Ace of Swords. Oke. Maskulin, pada ujung cerita kamu mau gak mau harus jujur loh. Kalau enggak ya tujuan hidup kamu sulit banget dan berat untuk dicapai. Ujungnya sia-sia kehidupanmu. Ya, kamu harus belajar jujur. Dan mau gak mau harus kamu ungkapkan suatu hari nanti. 9 of Swords, we'll see. The Hangman in reverse, 9 of Cups. Kamu tuh merasa tersiksa karena ya petualangannya kamu tuh terhambat. Dan kamu merasa depression. Aduh, gue gak bisa jalan-jalan lagi, gue gak bisa pesta-pesta lagi, gue gak bisa gaul, gak bisa nongkrong lagi sama teman-teman lah. Oh no, ini itu yang kamu pikirin. Kamu stres bikin sendiri sih. Pengen gaul sana sini biar dianggap wow. Ya, triparty. Jadi maunya happy-happy aja. Itu pada stres kamu sendiri loh. Ya.
Dan kamu nekat untuk mencari kehidupan baru dengan orang baru demi ada cuannya atau ada masa depannya. Kalau nggak membawa profit, kamu nggak mau. Kita lihat the Wheel of Fortune. Itu Pentacles, the Five of Cups, the Devil. Kamu bukannya memperbaiki tapi malah makin menjadi ya. Bukannya memperbaiki diri tapi malah makin menjadi nih. Ya. Aku ngelihatnya makin menjadi untuk bebas, makin menjadi target yang lain. Harusnya kamu memperbaiki masa lalu kamu itu, terutama ya tentang sifat kebebasannya kamu, dan memperbaiki spiritualnya kamu biar tidak terkena ain atau serangan gaib dari siapapun. Padahal kamu udah banyak banget dikasih kesempatan untuk perbaiki karma kamu loh. Kita lihat ya the Queen of Swords-nya. Do you know that feminine very honestly just give you to the karmic ya. Jadi kayak ada the High Priestess, Two of Cups, and the Page of Cups. Ini benar-benar water sign and air sign. Ya, Pisces, Scorpio, and Cancer, dan juga ada Libra, Aquarius, and Gemini. Ini memang sorry to say ya, ini energinya aja. Yang mudah terpengaruh, terutama tentang kebersamaan, ya, mudah terpengaruh. Ini membuat kalian stuck untuk meraih masa depan. Jadi Femini memberikan kesempatan, ya udah kalian bersama aja. Padahal maskulin ini udah pernah mau kembali tapi diberi batasan, udah kalian bersama aja. Menunggu azan ya.
Allahumma shalli ala Sayyidina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan penyakit yang baik. Oke. Sorry ya guys, aku berhenti dulu tadi. So nunggu azan selesai. Belum komat nanti aku berhenti. Abis itu kita selesai ya. Aku mau sholat, oke? Kita selesai dulu yang ini ya. Baru nanti kita sholat. Okay, alright. The high priestess, the two of cups, page of cups. You very wiser. Tegas, bijak, dia kaget. You let them to be together. Jadi feminim ngomong gini, udah deh gue nerima kenyataan. Kalau kalian mau berdua hidup bersama ya wis, gitu kan. Intinya dari energinya si feminim, nggak usah ngeblok tentang kehidupan karma gue gimana, masa depan gue gimana, nggak usah sekarang. Sekarang kalian hidup bersama. Jangan menjadi orang yang hubungan dirahasiakan terus-menerus, karena itu nggak baik. Disahkan aja, ini yang kamu katakan. Dan ya kamu bilang ke mereka gitu ya, you're okay. Tapi di sini kamu juga nggak diam-diam bilang iya terus kamu nggak benahin diri. Nggak, di sini kamu bener-bener focusing. Udah, gue harus nyari keadilan nih tentang diri gue juga. Ya caranya adalah perbaiki lagi spiritualnya kamu, raih lagi impiannya kamu, tata lagi target hidupnya kamu. Nanti nih dia minta datang ke kamu, minta keadilan, and they will say nih ya, si DM bicara, I wanna back, I want to honest with you, bla 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 bla. Oke? Jadi dia untuk ngeblok ketegasannya kamu, ngeblok keputusannya kamu untuk bayar karma kamu sendiri. Hati-hati ya. Kita lihat tentang the justice. Terima kasih buat yang ngasih gift. Insya Allah ini untuk single mom. Terima kasih sudah menjelaskan. Ini tidak ada personal reading ya. Terima kasih banyak. Ini adalah general. Tinggal ikutin aja energi dari readingan aku. Insya Allah 90% itu nyambung. Alhamdulillah sih seperti itu. Yang sudah dijalankan selama 4 tahun sekarang. Ya, diikuti saja. Kita lihat dengan the justice, the queen of cups and the justice. You're thinking about your justice ya. Feminim, kamu memikirkan tentang karma kamu sendiri udah nih. Udah nggak mau yang aneh-aneh. Wow, 6 of swords. The strange. Ace of cups. Okay. Untuk feminim, I see you take the steps to let them to be together. Aku lihat ya, kamu mengambil langkah untuk membiarkan mereka hidup bersama, dan kamu mengambil langkah untuk move on. Bisa mencintai dirimu sendiri, tapi sejalannya itu akan hadir orang baru dalam hidupmu. That's good. That's good. Yeah. That's very good. I'm happy. We'll see 5 of Pentacles. Ya. Jadi si DM ini akan ada kabar kehilangan pekerjaan juga. Coba memperbaiki lagi kelakuan dia, karma dia, tapi pada akhirnya keblok karena nggak tahan dengan processing karmanya dia, terutama tentang kesusahan. Dia cari jalan pintas lagi. Kita lihat the 5 of Pentacles. Terima kasih yang ngasih gift, insya Allah diganti 70.000 kali lipat. Aku doakan, itu aku anggap sebagai sedekah. Kalau mau personal reading itu ada maharnya ya guys. The Moon, ya dia akan menerima kabar buruk. Oh my god, sorry to say ya. The Three Party akan mendengar kabar buruk tentang kehancuran, drama, bahkan juga ini efek dari ilmu hitam ya.
mengalami kehancuran, entah itu harta ataupun fisik. Ini bisa, hati-hati ya. Kayaknya sih ada dipecat, ada dimutasi, dan juga kena penyakit nih. Aku lihat badan fisiknya juga udah nggak sekuat dulu ya. Iya Irma, sama. Di rumah aku ada kucing, bahkan sering loh kucing yang ditendang orang, yang dibuang orang ya. Jadi tuh kucing udah sakit datang ke rumah aku numpang mati. Nunggu komat ya. Allahu Akbar kabira. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita suka kucing, ada kak kucing datang ke rumah, entah itu dibuang atau kasihan. Aku sering banget ada kucing liar sih gitu ya, udah ditendang, bahkan sudah ada yang dibuang ke parit sampai kotor banget ke rumah gitu ya. Dia jalan sendiri tuh kucing, jalan sendiri. Kita kasih makan awalnya setiap malam gitu ya, pagi siang sore nggak ada waktu lah, pokoknya semua waktu kita kasih. Datang lagi gitu ya. Ternyata tahu nggak, dia numpang mati guys di rumah aku. Ya udahlah, kita mandiin kan, kita bersihin. Pas dia lagi memang habis dibuang ke parit ya, kakinya kayak patah gitu, diurutin sama nyokap dah. Terus ya numpang mati, udah dikasih makan, udah diurutin ya, diminyakin pakai minyak kelapa, nggak lama numpang mati. Kan kata orang katanya kalau kucing mati itu bawa sial ya. Kalau bagi aku enggak, justru itu bawa rezeki. Kenapa? Karena dia percayakan kematiannya dia ke kita. Dia percaya dirawat kita. Apalagi kalau kucing liar ya, bukan kucing ras ya, yang dibeli gitu, yang sengaja dibeli. Ini beda ya, ini bener-bener kucing liar. Jadi pahalanya itu berlipat-lipat ganda sih kalau bagi aku ya, feeling aku. Karena mereka yang tidak pernah terurus gitu loh. Jadi sering banget di rumah aku gitu loh, kucing liar tuh banyak yang numpang mati. Ada kali ya 5 atau 6 deh. Sering banget. The Two of Swords, the Chariot. Ya nggak apa-apa, kasih makan aja. Ya kalau nggak sanggup miaranya, kasih makan aja. Nggak apa-apa, tinggal kasih tahu gitu. Cing, namain aku gitu. Misalnya nih ada si Belang kayak siapa gitu ya. Belang, lu numpang makan di rumah gue, tapi biar kencingnya jangan di rumah gue ya, di kebun sono, jangan di sembarangan tempat, nggak boleh. Terus bawa rezeki ke sini, doain ya rumah mami biar banyak rezekinya, nggak putus-putus. Jadi makanan kamu nggak habis-habis, ada terus gitu. Ya, aku ngomongnya gitu. Alhamdulillah ada terus. Ya bukannya kita ingin ke kucing kayak Tuhan, enggak, tapi wasilahnya gitu ya, bilangin ke Allah ya gitu, nitip ya gitu aja, ngobrol aja. Walaupun dikatain orang gila kita ngomong sama kucing ya. Bodoh amat. Kadang di jalanan sering banget tuh kan aku bawa-bawain juga tuh, ngomong sama kucing, cing nih gue datang nih, lu doain gue, minta ke Allah ya, nitip nih, gue wasilah sama lu dah. Lu jangan main ke jalanan jauh-jauh ya, takut ketabrak. Nih doain gue banyak rezekinya, ntar gue kesini lagi, insya Allah kita ketemu lagi, ngasih makan lagi. Gitu aja. Tapi alhamdulillah loh, ya Allah nitipin rezekinya ke mereka melalui mereka. Seven of Wands, the Magician and the Chariot. Oh kan, si maskulin ini nggak nerima dengan kenyataan tentang keputusan kamu ngeblok communication,
kamu ngejar target hidupmu, dan dia sengsara dengan tripartinya, bermasalah dengan pekerjaannya, dia nggak nerima, dia akan lakukan segala cara untuk bisa menghalang apa yang menghalangi dia. Jadi dia coba untuk mencari cara, pokoknya untuk menghadang lah. Ya, makanya dia mengejar target lagi, salah satunya dengan rayuan manisnya. Sama-sama Mom, suka diajak ngobrol emberan daripada ngajak ngobrol laki-laki. Coba ya kan, yang ada dia ada perasaan sama kita, ya enggak, mendingan sama kucing. Dia nggak dengerin, ya kan. Iya, sama-sama. Kita lihat Seven of Cups ya. Saya tuh sifat childishnya guys, ya tuh. Ini udah jelas banget, dia nggak suka dengan processingnya, dia nggak suka seseorang yang menghalangi atau mengatakan tidak terhadap dia, apalagi sampai ngeblok komunikasi dengan dia, ya, karena hanya ingin ya sukses sendiri, tapi dia nggak merasa dirinya dia sendiri, ya. Ini dia cari jalan gimana caranya bisa kembali lagi ke kamu, tapi dia bisa manfaatin keberkahannya kamu nih. Ya, tuh. Ini masih pakai topeng. Tuh ya. Dalam diam dia memikirkan ya untuk bisa kembali lagi sama kamu nih. Oke, udah kelihatan banget. Alright. Hari ini aku selesai dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku mau sholat dulu. Habis sholat mau biasa kita zikiran bentar. Hari Jumat soalnya ya, baru nanti kita mulai lagi. Oke, jangan lupa baca waqiah di hari Jumat kalau bisa di antara asar ke maghrib ya. Insya Allah apa yang kalian cita-citakan terwujud. Tetap berbuat baik. Ingat, niati untuk sedekah. Apa yang kalian dapat niati untuk sedekah. Insya Allah ya, kalau kalian benar-benar niatin untuk sedekah dan buktikan gitu, rezeki yang kalian dapat memang benar-benar untuk sedekah, Allah ganti sangat-sangat luar biasa. Aku yang udah ngerasain ya. Emang kalau untuk belajar jadi ahli sedekah tuh nggak mudah, karena aduh besok takut nggak makan, terus takut besok nggak bisa pakai ini, terus besok ini begini gitu ya. Insya Allah diganti, pasti diganti, tapi memang di saat yang tepat. Oke, thank you so much everybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.